video kali ini Mimin akan merekap fight Brick Spear yang di-request oleh teman-teman santuy sekalian. Menceritakan seorang pemuda jenius yang bercita-cita untuk menjadi petarung terkuat. Namun seiring berjalannya waktu, semakin berlatih dia malah semakin lemah sehingga dia pun dibully dan diremehkan oleh orang-orang, bahkan oleh ayahnya sendiri. Film dibuka dengan memperlihatkan Xiaoyan, pemuda berusia 16 tahun yang tengah berlatih bela diri dengan keras. Dia teringat dengan kejadian 7 tahun yang lalu, dikala dia berumur 9 tahun, di mana oleh orang-orang dia dipuji sebagai anak berbakat yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang bisa mencapai tingkatan ke-9. Pada masa itu, 5 klan aliansi dipimpin oleh Norman Xiu yang berperan sebagai Nalan Jie tengah melakukan misi pencarian harta karun. Namun mereka tiba-tiba disergap dan dikalahkan oleh orang-orang Aula Jiwa yang selalu menjadi musuh terbesar 5 klan sejak 1000 tahun yang lalu. Terluka dan sekembalinya dari misi itu, Ibu Xiaoyan memberikan sebuah cincin kepada Xiaoyan kecil. Tak lama, ibunya pun dituduh sebagai seorang pengkhianat yang telah diam-diam mengambil harta karun dan memperdayai klan lainnya. Disudutkan oleh para tetua aliansi, ibunya melakukan bunuh diri untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ayahnya, pemimpin klan Xiao, juga memusnahkan semua tenaga dalam miliknya untuk menenangkan cercaan dan tuduhan dari para aliansi. Sejak tragedi itu, secara misterius kekuatan Xiaoyan juga menjadi tidak bertambah selama 7 tahun terakhir ini. Bahkan bisa dibilang menjadi semakin lemah karena tingkat kekuatan tenaga dalamnya hanya mencapai level ketiga. Padahal dia sudah berlatih dengan giat selama ini. Orang-orang menertawakan dan memandang rendah Xiaoyan yang lemah, walaupun setiap kali dibully dia selalu dibela oleh adik angkatnya Xiao Suner. Tak hanya dipandang sebelah mata oleh orang lain, bahkan ayahnya sendiri memandang rendah Xiaoyan, memaksanya untuk berhenti berlatih menjadi petarung dan menjadi asisten seorang apoteker saja. Walau dengan keras membantah, Xiaoyan tak bisa menolak perintah ayahnya ini dan mulailah dia bermagang sebagai peracik obat. Frustasi dengan kehidupannya, Xiaoyan melampiaskan kekesalannya dengan brutal meninju sebuah batang pohon mati, dan hal ini secara tak sengaja membuat kepalanya tertempel ke cincin pemberian ibunya, membuatnya masuk ke sebuah dimensi lain. Dia kaget setengah mati bertemu dengan seorang pria tua yang seharusnya sudah mati 7 tahun yang lalu. Pria itu bernama Yao Chen, guru dari ibu Xiaoyan. Secara otomatis, Yao Chen bisa dikatakan adalah kakek guru dari Xiaoyan. Yao Chen memberitahukan dimensi ini terletak di dalam cincin yang dipakai oleh Xiaoyan. Selama 7 tahun dia tinggal di sini, menjaga pavilion di sini. Dan ternyata pavilion ini adalah sebuah harta karun yang dicari oleh 5 aliansi klan 7 tahun yang lalu. Oleh karena itu tidak salah jika orang-orang menuduh ibu Xiaoyan mencuri harta karun pavilion ini. Namun meskipun demikian, di sini Yao Chen memberitahukan bahwa ibu Xiaoyan bukanlah seorang pengkhianat. Yao Chen yang tinggal di dimensi cincin ini juga menyerap semua kekuatan yang dilatih Xiaoyan selama 7 tahun ini agar dia bisa bertahan hidup di sini. Itulah alasannya kenapa Xiaoyan tidak bertambah kuat padahal dia sudah berlatih keras selama ini. Xiaoyan yang marah besar mendengarkan hal ini langsung menghajar Yao Chen yang mencuekinya. Dia malah dilempar keluar dari dimensi tersebut. Tak ingin menangisi nasi yang sudah menjadi bubur, Xiaoyan masuk kembali ke dimensi cincin, mencoba menyogok Yao Chen dengan arak untuk melatihnya menjadi seorang petarung. Yao Chen kemudian memperagakan teknik sempurna dari tinju yang dilatih oleh Xiaoyan selama ini. Bukannya kagum, Xiaoyan malah marah besar terhadap Yao Chen yang begitu kuat tetapi bersembunyi di dalam cincin ini. Dia menyalahkan Yao Chen yang dulunya tidak menyelamatkan ibunya sembari mengembalikan cincin itu
menandakan dia tidak akan lagi merawat Yao Chen yang ada di dalam dimensi cincin ini. Alih-alih memberikan dukungannya untuk melatih Xiaoyan menjadi seorang petarung, Yao Chen malah mendorongnya untuk menjadi seorang alkemis saja dengan memberikan sebuah gulungan yang berisikan formula 36 obat. Setelah menyimpan gulungan itu, dengan tegas Xiaoyan menyatakan dirinya yang tidak akan menyerah untuk menjadi seorang petarung. Sambil meminta cincin itu kembali, dia berkata walaupun Yao Chen tidak mau mengajarinya bela diri, dia tetap akan merawat cincin pemberian ibunya ini dengan setulus hati. Merasa tersindir, Yao Chen hanya bisa marah-marah mengatakan dia tidak berhutang budi terhadap Xiaoyan. Sementara itu, Nalanjie meminta cucunya Yan Ran menuju ke kediaman Xiao agar memenuhi perjanjian nikah karena dulunya Yan Ran pernah dijodohkan dengan Xiaoyan. Setibanya di sana, Yan Ran disambut langsung oleh Xiaoyan, sementara seorang utusan klan Nalan menemui Xiao Chan, ayah dari Xiaoyan. Utusan itu memberikan hadiah sebuah pil yang bisa mengembalikan kekuatan Xiao Chan yang dulunya pernah dimusnahkan. Namun pil sakti yang bisa mengembalikan 60 hingga 70% kekuatan seseorang itu tidak diberikan secara cuma-cuma karena sebagai gantinya, ayah Xiaoyan diminta untuk membatalkan perjodohan nikah putranya dengan Yan Ran. Mengerti kalau keluarga Nalan ingin membatalkan pernikahan tersebut karena putranya yang tidak berguna, Xiao Chan tidak menerima tawaran tersebut. Baginya jika dia membatalkan pernikahan itu akan memperburuk reputasi keluarganya sendiri yang sudah sangat jelek. Xiao Chan meminta Nalanjie datang sendiri untuk membatalkan pernikahan itu, ketimbang bermain belakang seperti ini. Akhirnya Nalanjie pun datang ke sana. Xiaoyan yang tak tahu apa-apa menuangkan teh untuk kakek Nalanjie yang menolak untuk meminumnya. Dengan sesopan mungkin, Nalanjie mengungkapkan keluarganya yang juga tengah terpuruk tidak akan membiarkan cucunya Yan Ran menikah dengan Xiaoyan yang terlalu lemah. Dia berjanji dengan batalnya pernikahan ini, kelak keluarga Xiao akan selalu dilindungi oleh keluarga besar Nalan. Untuk menenangkan Xiaoyan yang marah, Yan Ran berjanji apabila dalam 3 tahun ke depan jika Xiaoyan bisa mengalahkannya, maka dia bersedia menikah dengannya. Merasa sangat terhina, Xiaoyan menyetujui pembatalan nikah itu, namun dia menuliskan sebuah kata siu di surat pembatalan itu yang intinya kata itu adalah sebuah penghinaan balik terhadap keluarga Nalan. Merasa tak terima dengan ketidaksopanan itu, Nalanjie meminta Xiaoyan untuk menarik kata-katanya kembali dengan memakan surat itu. Yan Ran yang diminta kakeknya untuk bertindak merobohkan Xiaoyan dalam satu pertukaran jurus saja. Namun Xiaoyan yang keras kepala kembali bangkit dan menantang Yan Ran. Didesak oleh kakeknya, Yan Ran pun tak menahan dirinya lagi dan melancarkan serangan sesungguhnya yang membuat Xiaoyan memuntahkan darah. Sambil bersumpah dalam 3 tahun ke depan dia pasti akan membalas penghinaan ini, Xiaoyan memakan kertas yang disodorkan kepadanya. Usai itu Xiaoyan mengembalikan sebuah kantong yang dulunya pernah Yan Ran berikan padanya. Dalam kilas balik diperlihatkan 7 tahun yang lalu saat acara pemakaman ibu Xiaoyan, Yan Ran memberikan kantong itu kepada Xiaoyan. Sun Er lalu muncul di sana, mengatakan Yan Ran pastilah akan menyesal karena telah memandang remeh kakak angkatnya Xiaoyan. Sun Er lalu mencoba untuk menghibur kakak angkatnya, mengatakan dirinya yang ingin ikutan bekerja di apotek, namun Xiaoyan segera mengusirnya, memintanya untuk melupakan ide konyol tersebut. Lepas itu Xiaoyan masuk ke dalam dimensi cincin sambil membawakan arak kesenangan Yao Chen. Meskipun di dalam cincin, Yao Chen tahu semua hal yang dialami Xiaoyan di dunia nyata. Dia memberitahukan dengan kemampuan Xiaoyan seperti ini, 3 tahun lagi Xiaoyan juga tidak akan pernah bisa mengalahkan Yan Ran yang memiliki seorang guru hebat. Namun Xiaoyan ternyata adalah seorang pemuda optimis. Dia tidak mudah tenggelam dalam kegagalannya. Sejak hari itu, Xiaoyan kembali berlatih dengan giat, di mana hal ini sempat terlihat oleh ayahnya. Sang ayah mengajaknya melihat jasad seorang pekerja apotek yang telah dibunuh oleh orang suruhannya. Ayahnya memberitahukan jasad pekerja ini sebenarnya adalah mata-mata dari aula jiwa. Melihat kegigihan Xiaoyan, sang ayah pada akhirnya memberikan restu agar dia tetap tekun berlatih. Selain berlatih, Xiaoyan sering menghabiskan waktunya di alam cincin bersama Yao Chen. Yao Chen mengatakan dia memiliki 6 orang murid, namun ibu Xiaoyan adalah murid favoritnya karena di antara semua muridnya hanya ibu Xiaoyan yang tertarik dengan pelajaran alkimia.
Jelas Xiao Chen adalah seorang alkemis nomor satu di dunia ini. Meski demikian, Xiaoyan menggodanya mengatakan hidup Yao Chen yang tidak ada gunanya karena hanya berdiam di dalam dimensi cincin. Yao Chen yang tahu kalau dia hanya dikompori oleh Xiaoyan mengatakan alasan dia tidak ingin mengajari Xiaoyan bela diri adalah agar Xiaoyan tidak melakukan pembalasan dendam. Sebaliknya, Xiaoyan menyatakan dengan ketulusan hatinya, dia tidak akan pernah membenci Yao Chen yang tidak ingin mengajarinya bela diri, karena sebelum ibunya meninggal, ibunya telah memberikan pesan agar dia selalu menjaga cincin ini baik-baik. Merasa tersentuh, Yao Chen memberikan tantangan bagi Xiaoyan untuk membunuh Raja Kalajengking level 2. Dia berjanji akan mengajarinya bela diri jika Xiaoyan mampu mengalahkan Kalajengking itu. Namun dia juga memperingati bahwa Xiaoyan tidak akan sanggup membunuh Kalajengking itu. Tujuannya adalah agar Xiaoyan melupakan ide untuk belajar bela diri darinya. Namun apa yang dipertunjukkan Xiaoyan dalam pertarungan berdarah itu sungguh adalah sesuatu yang di luar dugaannya. Yao Chen benar-benar kaget melihat Xiaoyan yang berkemauan keras sanggup membunuh Raja Kalajengking itu. Xiaoyan yang menyadarkan dirinya mendapati dirinya yang tengah berendam di kolam larutan obat yang dibuat oleh Yao Chen. Xiaoyan masih tidak percaya dengan bahunya yang telah pulih setelah sebelumnya ditembus oleh sengatan Kalajengking raksasa. Sesuai yang dijanjikan, maka Yao Chen ingin menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Tetapi Xiaoyan yang ingin belajar kungfu darinya malah tidak ingin memanggilnya sebagai guru. Singkat ceritanya, Yao Chen tidak mempermasalahkan Xiaoyan yang tidak ingin memanggilnya sebagai guru dan mulai mengajarinya kekuatan pemanggil api. Hanya ditunjukkan satu kali saja, Xiaoyan mampu memanggil api melalui jarinya dan hal ini membuat Yao Chen mengakui Xiaoyan yang sangat berbakat. Selain bakat yang tinggi, dia juga dilatih Yao Chen dengan gigitan serangga darah yang bisa membuat tubuhnya mengkultivasi tenaga dalam dengan efisiensi yang lebih tinggi, sehingga hal ini membantunya mengejar ketertinggalan Qi-nya selama ini. Hal yang terakhir adalah Xiaoyan berlatih di dalam dimensi cincin, di mana di antara dunia nyata dan dunia di dalam cincin ini terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan. Xiaoyan yang menghabiskan waktu 15 jam di dalam cincin hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam di dunia nyata. Selain berlatih Qi dan beberapa teknik pertarungan, Xiaoyan diajari sebuah jurus yang dinamakan 8 keruntuhan ekstrim. Beberapa waktu berlalu, ujian penyaringan untuk masuk ke Akademi Qianan telah tiba. Akademi Qianan bisa dibilang sebagai satu-satunya sekolah bergengsi yang dituju oleh para anggota dari aliansi 5 klan. Ayah Xiaoyan memperkenalkan murid-muridnya kepada 3 orang guru dari Akademi Qianan yang akan menyaksikan acara penyeleksian masuk ke dalam akademi. Mereka adalah Han Feng, Ge Ye, dan Rolin. Ketika dipanggil ayahnya untuk menyapa ketiga guru itu, Han Feng segera mengomentari Xiaoyan yang sangat mirip dengan ibunya. Usai itu, Yao Chen memberitahukan bahwa Han Feng adalah pengkhianat sebenarnya dari peristiwa 7 tahun yang lalu. Han Feng diyakini sebagai mata-mata dari aula jiwa. Jika Xiaoyan ingin menyelidiki kematian ibunya, maka Xiaoyan harus mendekati Han Feng dengan pergi belajar ke Akademi Qianan. Meski Xiaoyan meragukan kemampuannya yang belum bisa bersaing dengan anak-anak muda lainnya untuk mengikuti ujian masuk akademi, Yao Chen meyakinkan bahwa hanya dengan memperdalam jurus 8 keruntuhan ekstrim, Xiaoyan dia yakini mampu untuk lolos ujian akademi tersebut. Akhirnya hari kompetisi antara anak-anak muda dari 5 klan ini pun dilaksanakan, di mana beberapa panah tua seperti Nalan Jie yang menjadi pengawas turut hadir di sana. Xiao Sun Er mempertunjukkan kelihayannya dengan terampil, sementara beberapa peserta dari klan Xiao harus menghadapi kekalahan. Karena kurangnya kemenangan yang diraih oleh perwakilan dari klan Xiao,
Xiaoyan meminta izin ayahnya untuk maju bertarung. Setelah meyakinkan ayahnya, Xiaoyan mampu mengalahkan seorang peserta yang cukup tangguh. Di babak selanjutnya mempertemukan klan Xiao dengan klan Nalan yang diwakili oleh Yanran. Sementara para peserta klan Xiao tengah mengeluh tak ada seorang pun dari mereka yang cukup kuat untuk menghadapi Yanran. Xiao Suner tiba-tiba saja melesat ke arena. Dia menantang Yanran sekaligus ingin membalaskan dendam Xiaoyan. Serangan Xiao Suner cantik dan sangat agresif, tetapi ketika Yanran bertarung dengan lebih serius, dapat dipastikan Suner akan terluka. Namun Xiaoyan tiba-tiba saja muncul di sana dan menghadang serangan tersebut. Terluka oleh serangan Yanran, Xiaoyan kembali maju untuk mewakili klan Xiao dalam pertandingan penentuan. Dia melawan seorang petarung yang sangat tangguh dan mendominasinya dengan jurus 8 keruntuhan ekstrim. Mendapatkan kemenangan itu, Xiaoyan pun dibangga-banggakan oleh rekan-rekannya. Namun panitia pengawas yang tak percaya dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang drastis mulai mencurigainya menggunakan obat-obatan. Untuk membuktikan apakah Xiaoyan menggunakan doping atau tidak, dia diminta untuk memperlihatkan sudah sampai di mana tingkat tenaga dalamnya. Secara menakjubkan dan impresif, kekuatan Qi-nya Xiaoyan menyala hingga tingkatan ke-7. Atas hal ini, maka klan Xiao pun mengamankan tiket mereka untuk belajar ke Akademi Qianan. Xiaoyan dan Sun Er serta 2 murid lainnya yang akan pergi ke akademi dimodalin oleh sang ketua untuk mengambil gulungan teknik pertarungan di dalam perpustakaan keluarga Xiao. Masing-masing dari keempat orang ini hanya diberikan waktu 1 bakaran dupa, di mana gulungan ilmu yang ada di dalam perpustakaan tersusun dalam 4 kategori, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu langit, bumi, hitam, dan kuning. Keempat orang ini pun masuk ke dalam untuk mengambil 1 gulungan ilmu yang mereka ingin pelajari. Tentunya semakin tinggi gulungan ilmu yang ingin diambil, maka segel dan perangkap yang melindungi gulungan tersebut semakin sulit untuk dihadapi. Kala itu Sun Er hanya berani mengambil gulungan ilmu tingkatan ketiga saja, itu pun dengan bantuan dari Xiaoyan. Terlihat 2 murid lainnya yang keluar dengan kondisi cukup babak belur, sementara Xiaoyan masih mencari ilmu kategori bumi atau ilmu tingkatan kedua. Pada akhirnya dia menemukan gulungan ilmu gerakan 3000 petir. Ternyata aksi Xiaoyan ini dipandu oleh Yao Chen yang memberitahukan soal ilmu tersebut. Kata Yao Chen, ini adalah ilmu kategori langit atau ilmu tingkatan pertama. Namun karena gulungannya tidak lengkap, maka gerakan 3000 petir ini ditaruh di rak ilmu tingkatan kedua. Yao Chen meyakinkan dirinya yang tahu di mana keberadaan sisa gulungan ilmu tersebut. Lalu dengan bantuan dan panduan Yao Chen dari dalam cincin, Xiaoyan akhirnya pun mencoba untuk membuka segel yang melindungi gulungan ilmu tersebut. Saat dia terbangun, Sun Er memberitahukan Xiaoyan sudah berhasil mengambil gulungan itu. Sun Er kemudian bertanya-tanya curiga tentang bagaimana Xiaoyan bisa tiba-tiba sekuat itu. Panik dan karena tidak mau membohongi adik angkatnya, Xiaoyan segera masuk ke dalam cincin dan bertanya kepada Hao Chen. Hao Chen memintanya untuk menceritakan apa adanya, dan Xiaoyan yang keluar pun memberitahukan soal dirinya yang berlatih dari seorang master yang ada di dalam cincinnya. Ternyata kejujurannya malah ditertawakan oleh Sun Er yang mengira dia berbohong dengan karangan cerita yang sangat konyol. Meski demikian, Xiaoyan menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Sun Er yang selalu berada di sisinya semenjak mereka kecil. Sun Er masih ingat Xiaoyan kecil yang dulunya sering merawat dirinya yang sering sakit-sakitan. Lepas itu, ayah Xiaoyan mulai mencurigai kemajuan signifikan putranya selama 1 bulan terakhir. Didesak oleh ayahnya, Xiaoyan menggunakan 8 keruntuhan ekstrim yang dimana ayahnya jelas-jelas tahu kalau ilmu itu adalah ilmu dari Pavilion Xingyin yang tidak pernah dipelajari oleh putranya. Xiaoyan memperlihatkan cincin pemberian ibunya, dan tampaknya ayahnya yang langsung mengerti dan memintanya untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Sang ayah hanya berpesan 2 hal kepada putranya yang akan segera berangkat ke akademi. Yang pertama adalah agar dia kabur jika menemui lawan yang terlalu kuat. Pesan kedua memintanya untuk mengganti potongan rambutnya selayaknya orang dewasa.
Akhirnya Xiaoyan dan semua mahasiswa baru pun dibawa ke Akademi Jianan. Di tengah hutan mereka diberitahukan Rollin, di depan sana akademi telah menunggu mereka, namun mereka harus melanjutkan sisa perjalanan itu sendirian, di mana nantinya mereka akan melewati ujian peleburan. Mereka semua juga dibagikan lencana energi. Lencana energi ini adalah mata uang yang berlaku dan harus dipakai di dalam Akademi Jianan. Istilahnya kalau mereka mau beli apapun, nantinya tidak pakai uang biasa, melainkan menggunakan lencana energi tersebut. Baru berjalan beberapa langkah, para mahasiswa baru ini mulai diteror. Satu persatu dari mereka tiba-tiba saja diculik dan lencana energi mereka diambil. Tentunya mereka semua pun menjadi panik dan ketakutan. Kini saatnya kita berkenalan dengan teman-teman seangkatan Xiaoyan dan Suner. Yang ini namanya Hucia. Hucia mengaku dia tidak memiliki orang tua. Yang ini namanya Lin Xiuya. Lin Xiuya sangat ahli dalam hal-hal yang berhubungan dengan binatang ajaib. Dan yang ini namanya Hao Tian. Hao Tian rupanya sudah sangat tahu tentang tingginya tingkat kesulitan untuk belajar di Akademi nomor 1 ini. Hao Tian menjelaskan apa yang dialami mereka sekarang adalah ujian peleburan yang dimaksud oleh Rollin sebelumnya. Ujian ini boleh dibilang sebagai praktek perpeloncoan atau ospek mahasiswa baru. Yang menculik mereka adalah para senior-senior yang ingin malakin lencana energi mereka. Tahun lalu sebenarnya Hao Tian sudah pernah jadi mahasiswa baru, tetapi karena lencana energinya keburu dirampas habis oleh para senior, makanya dia harus pulang ke rumah dan mengulang lagi di tahun yang ini. Meski tenaga dalamnya hanya berada di tingkatan kedua, Hao Tian diterima di akademi ini karena dia adalah seorang ahli alkimia. Sementara yang lainnya stres dan ketakutan mendengarkan cerita Hao Tian. Xiaoyan yang optimis dan ceria seperti biasanya justru berinisiatif memimpin mereka untuk melawan para senior ini. Berdasarkan pengalamannya, Hao Tian memberitahukan mereka yang setidaknya harus melewati 3 pos senior yang bakalan mencegat dan memalak mereka. Usai mendapatkan informasi itu dan membuat rencana, mereka berhasil memancing keluar Pai Cheng, seorang senior dari pos pertama. Pai Cheng dan kawan-kawannya diperangkap ke dalam jaring, lalu semua pakaian mereka dilucuti dan diikat di batang pohon. Pada akhirnya Pai Cheng ditolong oleh senior dari pos kedua. Pemimpin pos kedua ini adalah si hitam dan si putih. Pai Cheng yang bergabung dengan si hitam dan si putih lalu mengawasi gerak-gerik para mahasiswa baru yang tengah memasak sup yang tampaknya sangat lezat. Terlihat Xiaoyan yang merebut balik lencana energi mereka dari Pai Cheng sebelumnya ingin mengambil jatah yang lebih besar dari lencana energi yang mau dibagikan ini. Tentu saja Lin Xiuya merasa tidak senang dengan sifat serakah Xiaoyan yang tidak mau membagi lencana itu secara sama rata. Memanfaatkan pertengkaran tersebut, para senior pun muncul dan menangkap mereka semua. Pai Cheng yang menyusul ke sana dengan kondisi setengah telanjang tentunya disenyum-senyumin oleh para mahasiswa baru. Merasa sudah menguasai keadaan, para senior ini malah meminum sup yang dimasak. Sesudahnya mereka baru menyadari sup itu telah diracun. Ternyata pertengkaran antara Xiaoyan dan Lin Xiuya sebelumnya hanyalah sebuah sandiwara untuk melemahkan kewaspadaan para senior. Akhirnya si hitam, si putih maupun Pai Cheng kembali mereka telanjangi dan diikat di batang pohon. Xiaoyan mengerjai mereka lebih jauh dengan mengancam akan mempipisi mereka. Sesampainya di pos ketiga, mereka dicegat oleh seorang senior yang mengaku bernama Paisan. Paisan mengancam akan mematahkan kaki mereka jika mereka tidak memberinya lencana energi. Tak tanggung-tanggung, Xiaoyan yang meremehkannya harus muntah darah setelah beradu tenaga dengan Paisan. Mereka yang panik berusaha untuk melarikan diri, namun Paisan dengan cepatnya menotok mereka semua, sementara Xiaoyan segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menempelkan cincin ke jidatnya. Dengan panik, Xiaoyan mencari Yao Chen yang tengah ketiduran hebat di atas pavilion.
Yao Chen memintanya untuk menjadi seorang pemuda dewasa agar tidak selalu mencarinya dalam setiap masalah. Akan tetapi Xiaoyan malah dengan kekanak-kanakannya memohon sambil merangkul kedua kaki Yao Chen yang sudah terlihat bagaikan pocong. Setelah Yao Chen memberinya saran untuk berpura-pura mati saja, Xiaoyan keluar dari cincin itu dan menggertak Paisan dengan serangan 3000 petir. Paisan yang tertipu tentunya mundur 1000 langkah lalu memaki dan menyerang balik Xiaoyan yang berpura-pura mati terkena serangan tersebut. Menerima kode dari kakak angkatnya yang hanya berpura-pura, Sun Er pun menuduh Paisan telah membunuh orang. Memanfaatkan Paisan yang panik, mereka melancarkan serangan dadakan hingga akhirnya Paisan yang dikalahkan pun dikubur ke dalam tanah sambil diledekin oleh para mahasiswa baru. Melewati ospek tersebut dengan sukses, akhirnya para siswa baru kita keluar dari hutan hitam dan mereka berjanji untuk saling mengandalkan satu sama lainnya di akademi nanti. Tiba di sekolah Jianan, semua murid disambut oleh Mi Tengsan yang menyampaikan dua hal. Pertama, dia menyampaikan di akademi ini tidak ada yang namanya kepala sekolah. Pendiri akademi ini adalah dewa petarung yang sudah lama mangkat. Sekolah ini secara turun-temurun dan secara kolektif dikelola oleh para panatua dari 5 klan. Kedua, semua murid akademi ini dilarang untuk berkelahi secara pribadi. Jika sesama murid ingin bertarung, mereka bisa menyelesaikannya di atas arena. Xiaoyan dan kawan-kawan akhirnya diantar menuju ke asmara mereka oleh Pai Cheng. Pai Cheng mengaku dia tidak sakit hati dan tidak akan membalas dendam atas mereka yang menelanjanginya pada praktek perpeloncoan sebelumnya, karena hal itu adalah tradisi dari sekolah ini ketika menerima murid baru. Cukup mengejutkan, Pai Cheng ini ternyata sangat dihormati oleh murid-murid senior lainnya karena dia adalah seorang kepala sekte. Dan katanya di akademi ini setiap murid diperkenankan untuk membentuk sekte maupun gengnya secara tersendiri. Pai Cheng juga merupakan abang dari Paisan, walaupun dari segi fisik, Paisan terlihat lebih tua dan jauh lebih kuat daripada Pai Cheng. Mereka diajak berkeliling ke pasar dan lokasi-lokasi strategis di dalam sekolah. Intinya di akademi ini, selain sebagai tempat sekolah juga sudah bagaikan sebuah komunitas sosial yang sangatlah mandiri. Terlihat juga seorang bandar yang menggelar lapak perjudian. Orang-orang bertaruh atas sebuah pertarungan arena di antara Paisan melawan murid senior lainnya. Di sana terlihat Paisan yang dengan mudahnya mengalahkan lawannya. Sun Er yang kemudian menyapa para lelaki, kemudian memperkenalkan teman wanitanya yang tampaknya tengah tergila-gila dengan Hao Tian. Dari kelas pertama mereka bersama Rolin, para siswa baru ini mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam hal pertarungan. Kala itu Xiaoyan diminta untuk menyerang Rolin dengan mengandalkan jurus 8 keruntuhan ekstrimnya. Serangan Xiaoyan dengan mudahnya dipatahkan oleh Rolin yang menggunakan teknik kelembutan. Sejak itu Xiaoyan mulai belajar bahwa untuk menjadi seorang petarung tidak hanya bermodalkan pukulan keras saja, tetapi dia juga harus seimbang menggunakan prinsip kelembutan. Sedangkan di kelas potion ataupun kelas ramuan, guru-guru mengajari mereka teknik dasar membuat ramuan adalah dengan bagaimana mengontrol api yang mereka ciptakan untuk memasak ramuan tersebut. Semakin baik teknik mengeluarkan apinya, maka semakin sempurnalah ramuan tersebut. Sementara Hao Tian mampu meracik ramuannya dengan cukup sempurna, wajah Hu Jia dan Lin Xiuya harus gosong karena kegagalan mereka, sembari ditertawakan oleh Sun Er yang juga gagal meracik ramuan itu. Xiaoyan sendiri tampaknya kurang tertarik dengan pelajaran ramuan. Dia bergabung ke kelas yang dipimpin oleh Han Feng bersama asistennya. Han Feng yang tampaknya membenci Xiaoyan menyerangnya dengan jurus 8 keruntuhan ekstrim. Han Feng tahu kalau Xiaoyan bisa memainkan jurus 8 keruntuhan ekstrim, di mana jurus tersebut adalah jurus milik dari Pavilion Xingyin. Maka itu dia menuduh ibu Xiaoyan benar-benar adalah seorang pengkhianat yang telah mencuri harta karun Pavilion Xingyin, karena buktinya Xiaoyan bisa menggunakan 8 keruntuhan ekstrim. Lepas itu Xiaoyan yang dihukum untuk mengepel lantai mengingat kembali kejadian 7 tahun yang lalu. Sekembalinya dari kegagalan misi memburu harta karun, orang-orang meneriakan nama Ku Wenxin sebagai pengkhianat yang telah mencuri harta karun Pavilion Xingyin.
Ku Wenqin, ibu dari Xiaoyan, muncul di sana untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang dilancarkan kepadanya. Kenneth Sang, aktor senior Hong Kong yang meninggal bulan April tahun 2022 lalu, yang berperan sebagai salah satu penatua aliansi, menginterogasi Ku Wenqin. Namun Ku Wenqin hanya memberikan jawaban samar-samar dan dia melakukan bunuh diri setelahnya. Sejak kematian Ku Wenqin, maka adik dari Ku Wenqin bernama Ku Yan menitipkan putrinya Sun Er untuk tinggal di bawah bimbingan keluarga Xiao. Jadi seperti itulah ceritanya bagaimana Sun Er bisa menjadi adik angkat Xiaoyan. Dan kalau dilihat secara pertalian keluarga, maka hubungan Xiaoyan dan Sun Er bisa disebut sebagai hubungan sepupu. Perlu diketahui juga bahwa ayah Xiaoyan berasal dari klan Xiao, sedangkan ibu dari Xiaoyan berasal dari klan Ku. Baik klan Xiao maupun klan Ku adalah bagian dari aliansi 5 klan. Tersadar dari lamunannya, Xiaoyan mendapati Sun Er yang datang untuk membantunya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan mencegah Sun Er melakukan pekerjaan kasar untuknya dan dia menyelesaikan hukumannya sambil ditemani oleh Sun Er yang memberikannya semangat. Malamnya saat hendak tidur, Xiaoyan tiba-tiba saja ditodong senjata oleh Lin Xiuya. Dan kita akan melanjutkan ceritanya pada part selanjutnya ya teman-teman satui sekalian. Please like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.